seen the glory of my knees lately, covered in white. Presiden Israel Isaac Herzog telah menyatakan sikap tegas terhadap situasi di Palestina, khususnya terkait konflik dengan Hamas di jalur Gaza. Baru-baru ini dalam sebuah wawancara dengan jurnalis BBC, Laura Kuenssberg, Presiden Israel Isaac Herzog menegaskan bahwa Israel tidak melakukan kejahatan terhadap warga sipil di Gaza. Ketika ditanya apakah ia menerima bahwa Israel melakukan kejahatan tersebut, Herzog dengan tegas menjawab tidak. Sebagai bagian dari pembelaannya, Herzog menunjukkan sebuah salinan buku Mein Kampf karya Adolf Hitler yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang menurutnya ditemukan di sebuah ruangan anak-anak di Gaza yang telah diubah menjadi basis operasi militer oleh Hamas. Ia menekankan bahwa temuan ini menunjukkan ideologi kebencian terhadap Yahudi yang dianut oleh beberapa anggota Hamas. Tidak hanya itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak pembentukan negara Palestina. Dalam sebuah wawancara dengan media Politico, Netanyahu menyatakan bahwa mayoritas warga Israel, terutama setelah peristiwa 7 Oktober, tidak menginginkan adanya negara Palestina. Ia menegaskan bahwa Israel harus memiliki kendali penuh atas seluruh wilayah Palestina yang berada di sebelah barat Sungai Yordan. Lantas, bagaimana sebenarnya hal yang terjadi? Berikut cerita selengkapnya. Sebagai presiden, peran Herzog lebih bersifat seremonial dibandingkan eksekutif karena sistem pemerintahan Israel memberikan kekuasaan utama kepada Perdana Menteri. Namun, ia tetap memiliki pengaruh dalam kebijakan luar negeri, diplomasi, serta dalam menjaga stabilitas politik di dalam negeri. Di tengah ketegangan antara Israel dan Palestina, Herzog sering menyampaikan pernyataan yang menegaskan posisi Israel dalam membela diri. Ia juga berusaha membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara di Timur Tengah, sejalan dengan perjanjian Abraham Accords yang memperkuat hubungan Israel dengan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain. Isaac Herzog dikenal sebagai pemimpin yang berusaha menunjukkan wajah moderat Israel kepada dunia internasional. Namun, dalam berbagai kesempatan, ia tetap mendukung kebijakan militer Israel di Gaza dengan menegaskan bahwa serangan yang dilakukan oleh pasukan Israel adalah bentuk pertahanan diri. Dalam beberapa wawancara, ia menolak tuduhan bahwa Israel melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil Palestina dan menyalahkan Hamas sebagai penyebab utama konflik. Pada saat Mahkamah Internasional atau ICJ menerima gugatan genosida terhadap Israel yang diajukan oleh Afrika Selatan, Herzog mengecam langkah tersebut sebagai tuduhan yang keterlaluan dan tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa Israel berperang untuk melindungi rakyatnya, bukan untuk melakukan genosida. Dan baru-baru ini dalam sebuah wawancara dengan jurnalis BBC, Laura Kuenssberg, Presiden Israel Isaac Herzog menegaskan bahwa Israel tidak melakukan kejahatan terhadap warga sipil di Gaza. Ketika ditanya apakah ia menerima bahwa Israel melakukan kejahatan tersebut, Herzog dengan tegas menjawab tidak. The United Nations has accused Israel of murder or willful killings. So again, I ask you, do you accept that Israel committed crimes against civilians in this war? No. I reject it out of hand. And do you have any remorse at all? In the Israeli army, every brigade in the Israeli army is covered with full legal authority and legal advice. Selain itu, Herzog menegaskan bahwa operasi militer Israel di Gaza dilakukan sesuai dengan hukum humaniter internasional. Ia menyatakan bahwa Israel telah memberikan peringatan kepada warga sipil melalui panggilan telepon dan pesan teks, serta mendorong mereka untuk mengungsi ke wilayah selatan Gaza guna menghindari area konflik. Herzog menegaskan bahwa tujuan utama Israel adalah membela diri dan mencegah terulangnya serangan seperti yang terjadi pada 7 Oktober oleh kelompok Hamas. A black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend.
I can't. Tak cukup sampai di sini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan media Politico, Netanyahu menyatakan bahwa mayoritas warga Israel, terutama setelah peristiwa 7 Oktober, tidak menginginkan adanya negara Palestina. Ia menegaskan bahwa Israel harus memiliki kendali penuh atas seluruh wilayah Palestina yang berada di sebelah barat Sungai Yordan. Pernyataan Netanyahu ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk negara-negara Arab. Arab Saudi misalnya menolak keras usulan Netanyahu yang menyarankan bahwa negara Palestina dapat didirikan di wilayah Saudi karena mereka memiliki banyak lahan. Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka sendiri. במיוחד לא מדינה פלסטינית. אחרי ה-7 באוקטובר, אתה יודע מה זה? ראינו, הייתה מדינה פלסטינית. קראו לה עזה. עזה בראשות החמאס הייתה מדינה פלסטינית. Selain itu, Netanyahu juga memuji rencana kontroversial Presiden AS Donald Trump yang bertujuan untuk mengosongkan Gaza dari 2,3 juta penduduknya dan mengubahnya menjadi Riviera Timur. Rencana ini yang didukung oleh sayap kanan Israel bertujuan untuk memastikan kontrol jangka panjang atas wilayah tersebut. Namun, proposal ini mendapatkan penolakan kuat dari dunia Arab dan dianggap sebagai bentuk pembersihan etnis oleh PBB. Sikap keras Netanyahu terhadap pembentukan negara Palestina dan dukungannya terhadap rencana-rencana yang kontroversial telah menimbulkan ketegangan diplomatik dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional. Common saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak. I cannot speak. Jadi itulah saat jurnalis BBC terkejut mendengar jawaban Presiden Israel, Isaac Herzog, tentang Palestina. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.